Hyun Seok pun memasuki ruangan Komandan Hemis. Ia benar-benar ketakutan, karena aura kekuatan Komandan Hemis sangat kental. Ia tidak bisa bertahan di situasi seperti ini. Raedrun pun meminta ampunan kepada Komandan Raedrun. Soalnya, ia tidak bisa mempertahankan wilayah tambang batubara. Sekarang pasokan batubara akan terhenti. Santai saja, aku tidak terlalu memikirkan barang murahan itu. Dari awal sudah tidak setuju dengan penggunaan batubara, itu barang milik manusia. Kita adalah demon yang selalu menggunakan magic. Kenapa kita harus menggunakan barang buatan manusia? Ini semua gara-gara Komandan Divisi 8, dia selalu ngotot kalau para demon harus menggunakan teknologi manusia. Konyol sekali. Aku jadi kesal hanya dengan memikirkannya. Aku ingin sekali menjadikan Komandan Divisi 8 itu sebagai kulit tas yang aku kenakan. Tapi sayangnya dia juga demon yang kuat. Aura amarah muncul di hadapan Hyun Seok. Ia langsung mengalami gejolak yang menyakitkan. Ia tidak bisa lama-lama di sini. Ia seperti mau pingsan. Raedrun, siapa manusia itu? Apa itu mangsamu? Kenapa engkau membawa manusia ke hadapanku? Apa maksudmu? Maafkan hamba yang komandan, aku membawa manusia ini karena dia memiliki potensi yang bagus sebagai pasukan Raja Demon. Dia adalah manusia yang dibuang dan menjadi kepala budak di pertambangan kemarin. Hamba membawanya kemari karena hamba ingin manusia yang bernama Choi Hyun Seok ini menjadi pasukan Raja Demon yang resmi. Wah, ada talenta bagus yang direkomendasikan Raedrun. Kau hebat sekali sampai-sampai bisa mendapatkan dukungan dari Raedrun. Aku jadi penasaran dengan kekuatanmu manusia, tapi kenapa kurus sekali? Kalau begini, kau tidak bisa menjadi bahan makanan para goblin. Padahal aku sedang mencari bahan makanan baru. Waduh gawat, malahan mau dijadikan bahan makanan. Maaf komandan, saat ini Choi Hyun Seok masihlah manusia biasa. Dan saat ini, hamba ingin Komandan Hemis menjadikannya pasukan resmi Raja Demon, sehingga hamba bisa langsung dapat melatihnya, menjadi pasukan Raja Demon yang overpower. Tidak, kau tidak boleh melakukannya, ucap Komandan Hemis sambil mengeluarkan wujud monsternya. Buset, ternyata Komandan Hemis adalah monster tanaman. Ia adalah demon tingkat tinggi yang menguasai tanaman. Beracun lagi, mengerikan. Hyun Seok sampai melongo, melihat keganasan Komandan Hemis dalam wujud monster. Benar-benar mengerikan. Raedrun, aku tidak mengizinkanmu melatih manusia Choi ini. Soalnya sekarang aku butuh penjaga untuk kucing tersayangku. Penjaga lamanya sudah dia makan, jadinya aku butuh yang baru Raedrun. Walah, ada kucing yang keluar dari tubuh Komandan Hemis. Apa Anda? Kenapa? Ada monster di dalam. Monster? Monster kucing ini bernama Bobo. Dia adalah kucing ras Shadow yang menjadi peliharaan Komandan Hemis dari kecil. Ini adalah hewan peliharaan kesukaannya, jadinya Komandan Hemis selalu merawatnya. Hyun Seok merasa syok mendapatkan dirinya menjadi penjaga peliharaan Komandan Hemis. Kalau ia melakukannya, ia bakalan menjadi santapan dari kucing Bobo ini. Gawat, lebih baik jadi budak daripada mengurus kucing ganas ini. Kenapa kau berwajah seperti itu, Hyun Seok? Aku rasa kau tidak menyukai Bobo. Bobo ini spesial, Hyun Seok. Kau harus menjaganya dengan baik. Kalau tidak, kau akan bernasib sama, seperti penjaga sebelum, menjadi kotoran yang keluar dari tubuh bagian belakang. Apa mau itu? Siap! Gerak! Saya Choi Hyun Seok akan melakukannya, Komandan Hemis yang terhormat. Aku sangat suka dengan perintah ada Komandan Hemis. Aku akan menjadi perawat terbaik dari kucing Bobo. Aku adalah manusia paling beruntung yang diberi kesempatan untuk merawat kucing tercantik di dunia. Mendengar itu Bobo langsung nempel Choi Hyun. Bobo malah langsung menyukai Choi Hyun. Tapi Choi Hyun langsung digigit kepalanya, ia langsung mengeluarkan cairan merah. Waduh, gawat bener ini, baru juga mendapat tugas berbahaya. Malahan langsung menerima kesakitan. Kemudian Choi Hyun langsung bekerja, ia memasuki rumah dari si kucing Bobo. Dia itu bukan kucing, tapi serigala. Kau ini bisa membedakan hewan tidak sih? Kau sedang memelihara hewan terganas di dunia demon. Bahaya tahu, ucap Dewi Rachel. Ya kalau bahaya dibantuin Dewi bodoh, lagian ini adalah misi hero yang diberikan sistem. Sistem dibuka dan hero quest muncul. Anda disuruh mengasuh hewan peliharaan Bobo. Misi, bertahan hidup dan ambil hati Bobo, pastikan Bobo menyukaimu. Hadiah misi 200 poin hero. Hyun Seok sedikit mikir. Ia merasa bingung dengan misi ini. Bobo itu hewan buas. Bagaimana cara mengambil hati seekor hewan buas? Jangan-jangan sebelum mengambil hatinya, aku sudah menjadi tulang belulang.
Gawat, aku harus melakukan sesuatu. Ini misi paling berbahaya selama ini. Aku harus hati-hati. Tiba-tiba ada goblin masuk. Dia adalah seorang goblin pengganti yang diutus Komandan Hemis untuk menjaga Bobo bersama Hyun Seok. Ia memberitahu Hyun Seok untuk menghormatinya, karena dia adalah senior di sini. Siap kakak senior, aku akan selalu menghormatimu kakak senior. Senang bertemu dengan Anda kakak senior. Sebulan ini Bobo sudah makan sekitar 100 penjaganya. Ia selalu kelaparan, jadi kau harus bersiap untuk menyediakan makanan untuknya. Siap! Aku akan menyediakan makanan untuk Bobo kakak senior. Tapi aku mau tanya, apa makanan yang disukai Bobo kakak senior? Tanya Hyun Seok penasaran. Belum menjawab, tiba-tiba ada bayangan besar yang terbang di bawah senior goblin. Bayangan siapa itu? Apa itu Bobo? Kan dia sedang tidur. Dan ternyata benar, itu Bobo. Ia menjilati goblin dengan nikmatnya. Sepertinya Hyun Seok tahu makanan kesukaan Bobo. Itu adalah goblin. Buset. 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 Bobo sudah bangun. Cepat sediakan dia makan sekarang juga. Cepat manusia. Berikan Bobo makanan. Apa yang harus aku kasih kakak senior? Ya dirimulah. Berikan tubuhmu sebagai makanan Bobo. Buset. Ini mah mengantarkan nyawa namanya. Oh gak benar. Aku tidak mau pindah alam sekarang kakak senior. Aku belum menikah, aku masih perjaka, aku belum menikmati apa itu kehidupan. Aku tidak mau kakak senior. Ucap Hyun Seok yang kemudian ia mengangkat senior goblin dan Hyun Seok melemparnya menjadikan goblin makanan si serigala Bobo. Bobo langsung berbinar-binar mendapatkan makanannya. Goblin memang makanan kesukaannya. Itulah mengapa para penjaga selalu ia santap. Soalnya yang menjaga adalah makanan kesukaan Bobo, yaitu goblin. Dan akhirnya, disensor. Bobo sedang makan jadinya disensor. Beberapa saat kemudian, Rachel ternyata tidak bisa menyembunyikan dirinya di hadapan Bobo. Insting hewan lebih kuat dari manusia dan demon, sampai-sampai Bobo bisa melihat Rachel dengan jelas. Rachel minta tolong sama Hyun Seok, soalnya ia mau dijadikan santapan sama si Bono. Tapi Hyun Seok cuek, ia tidak memperdulikan nasib Dewi pembantunya. Tapi ternyata Choi Hyun sedang mencari sesuatu di dalam Hero Store. Ia men-scroll item box yang dijual di Hero Store, ia scrolling sampai ke bawah. Dan sekarang Choi Hyun Seok menemukan barang yang cocok untuk Bobo. Itu adalah tulang besar untuk memikat hewan buas. Harga 30 poin hero. Hyun Seok langsung membelinya, ia mau memberikan Bobo makanan yang enak dari item box. Bobo langsung mencium enak. Ia merasakan bau yang sangat ia inginkan. Dan ternyata, Hyun Seok sudah memegang tulang seharga 30 poin hero. Ia langsung memanggil Bobo untuk memakan tulang ini. Hyun Seok pun melemparnya ke atas. Ia melemparnya dengan sangat kencang. Tapi ternyata Bobo bisa menangkapnya dengan cepat, padahal tinggi banget tulangnya dilempar. Terima kasih Choi Hyun, aku tertolong. Aku merasa tertolong. Aku kira aku bakal menjadi santapan serigala itu. Terima kasih Hyuk Seok, ucap Rachel terengah-engah. Tapi tulang yang diberikan ke Bobo sudah habis, Bobo langsung menerjang Choi Hyun dengan gigitan tajamnya. Dan gigitan itu langsung menerkam bajunya Hyun Seok. Buset, apaan itu? Kenapa dia selalu merasa lapar? Aku hampir diterkamnya. Bahaya ini. Satu tulang tidak cukup untuknya. Bobo langsung mengeram, ia tampak kesal. Karena tidak mendapatkan dagingnya Choi Hyun Seok. Sepertinya Bobo kelapan itu. Rasa laparnya membuatnya kehilangan akal sehat. Hyun Seok langsung gemetaran, ia kebingungan mau melakukan apa. Ya gimana lagi? Ini bukan serigala sembarangan, ini monster buas. Bukan monster biasa-biasa. Peliharaan komandan demon lagi. Ini tidak bisa diatasi oleh manusia seperti Choi Hyun Seok. Tapi Hyun Seok harus melakukan sesuatu terhadap serigala ini. Ia tidak mau menjadi bahan baku makanan dari serigala Bobo. Ia harus melakukan semua yang ia bisa. Dan akhirnya Choi Hyun Seok mengatakan sesuatu yang membuat serigala Bobo terdiam, yaitu, Bobo, ayo jalan-jalan. Wah, mendengar itu Bobo langsung mode imut-imut. Ia tidak menyangka bakalan ada makhluk hidup yang biasanya jadi makanannya, malah mengajaknya jalan-jalan. Ini perasaan yang tidak biasa. Bobo langsung berbinar-binar. Sampai-sampai Bobo memeluk Choi Hyun dengan perasaan senang. Jalan-jalan pun dilakukan, Bobo senang sekali diajak jalan-jalan sama Hyun Seok. Dan sekarang, Rachel sedang ditugaskan untuk mencari dapur. Ia disuruh untuk menunjukkan lokasi dapur, supaya Bobo bisa memakan daging segar di dapur. Rachel pun melihat ada goblin kecil yang berjalan dengan santai. Ia mau menghampiri si goblin dan bertanya lokasi dapur di benteng ini.
tapi karena ia tidak bisa dilihat si goblin langsung pergi. Choi Hyun Seok melihat ada goblin, ia langsung menyapa goblin tersebut dengan sebutan senior goblin. Bobo langsung kalap, ia mau makan goblin tersebut. Ia merasa goblin ini adalah cemilan yang enak baginya. Si goblin langsung gemetaran, kakinya lemas. Ia menangis karena melihat Bobo yang ganas, mau menjadikannya cemilan snack ringan. Ampun dah Bobo, tolong jangan jadikan aku cemilan snack ringan. Manusia, bukannya kau itu penjaga dari Bobo? Kenapa kau membawanya kemari? Ini berbahaya bagi kami para goblin. Ucap si goblin yang ketakutan karena dijilati Bobo. Santai saja senior goblin, kami cuma jalan-jalan. Kami sedang mencari dapur. Bisakah kau menunjukkan kami dapur di kastil ini? Dari sini langsung belok kiri, kau akan menemukan dapur di kastil ini. Ucap goblin kecil yang berlari ketakutan. Choi Hyun malah kebingungan, ia melihat goblin itu terbirit-birit. Sepertinya ia memang sangat ketakutan. Aneh sekali. Kemudian Hyun Seok mengajak Bobo untuk pergi menuju dapur kastil. Di situ pasti banyak makanan, jadinya ia mau memberikan Bobo makanan yang banyak. Hai Bobo, kita langsung meluncur. Akan tetapi, hilang, waduh kemana Bobo pergi? Choi Hyun langsung panik soalnya Bobo hilang. Kemana sih Bobo? Bahaya ini bro. Bisa punah ini goblin.